Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Persamaan linier. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi yang dinamakan persamaan itu merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Jadi, persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Jadi dalam satu persamaan itu pangkat tertingginya 1. Itu yang dinamakan dengan persamaan linier. Untuk bentuk umumnya, persamaan linier itu AX plus B sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Dengan A dan B, anggota bilangan real, A-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya itu dinamakan dengan koefisien, sedangkan B dinamakan dengan konstanta. Jadi nanti contohnya untuk persamaan linier itu misalkan 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini x-nya merupakan variabel, 2 itu merupakan koefisien. Jadi di sini 2x plus 3 ini merupakan persamaan linier satu variabel. Di sini variabelnya hanya satu, yaitu x, dan x ini pangkat tertingginya 1, atau di sini x-nya pangkat 1. Sehingga ini dinamakan dengan persamaan linier satu variabel dengan variabelnya x. Ada juga misal di sini 3T sama dengan 9. Ini juga merupakan bentuk dari persamaan linier satu variabel dengan variabelnya T memiliki pangkat tertingginya 1. Nah, ini contoh dari persamaan linier satu variabel. Nah, kemudian persamaan linier satu variabel di sini saya singkat PLSV. Nah, nanti untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel ada beberapa sifat. Sifat yang pertama, nilai persamaan itu tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Itu tidak akan merubah nilai. Yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tidak nol yang sama. Jadi kalau dalam persamaan linier satu variabel, nanti untuk menghilangkan konstanta ruas kiri dan ruas kanan kalian tambahkan dengan bilangan yang sama, itu tidak masalah, tidak akan merubah nilai dari persamaan. Kemudian di sini langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Yang pertama, nanti kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadi variabelnya semua dipindah ke ruas kiri, kemudian konstantanya semua dipindah di ruas kanan. Yang kedua, selanjutnya, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi tadi setelah dikelompokkan, kalian jumlah atau kalian kurang menurut operasi yang ada di situ. Terus yang ketiga, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah kedua. Nah, nanti kalau sudah bentuk sederhana, kemudian konstantanya kalian bagi dengan koefisien variabel, sehingga nanti akan ketemu nilai dari variabel.
Di sini ada contoh. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Yang A, 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Nah, untuk mengerjakan yang A ini, nanti sama dengan tadi, langkah pertama, 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Nah, ini yang ada variabelnya, di ruas kiri variabelnya 7x, ruas kanan yang ada variabelnya 2x. Nah, ini 2x nya kalian pindah ke ruas kiri. Dan negatif 4 yang di ruas kiri, negatif 4 ini merupakan konstanta, dipindah ke ruas kanan. Di sini 2x variabel di ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Semula di ruas kanan positif 2x, dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Begitu juga dengan konstantanya. Konstanta di sini di ruas kiri negatif 4, dipindah ke ruas kanan dari negatif jadi positif. Nah, caranya seperti itu. Itu langkah pertama, mengelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Kalau sudah, kemudian kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Nah, kalau sudah, di sini tinggal yang ruas kiri berarti 7x dikurangi 2x ketemu 5x, dan di ruas kanan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Kemudian langkah ketiga tadi, bagi konstanta dengan koefisien variabel, sehingga di sini x sama dengan 20 dibagi 5, x sama dengan 4. Jadi ketemu nilai x, nilai yang memenuhi persamaan linear satu variabel tadi, yaitu 4. Itu untuk penyelesaian soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, caranya juga nanti sama. Nah, ini soal B. 5 dikalikan 2x dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan x plus 3. Nah, ini nanti silahkan diselesaikan dulu. Nah, ini jabarkan. Jadi ini harus dijabarkan dulu. 5 dikalikan 2x jadinya 10x. 5 dikalikan negatif 1 jadinya negatif 5. Kemudian 2 dikalikan x, di sini 2x, 2 dikalikan 3, di sini hasilnya 6. Nah, ini sampai di langkah pertama ini sama dengan soal yang A tadi. Kalau sudah, nanti dikelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. 10x, 2x di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min 2x sama dengan 6. Negatif 5 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi plus 5, sehingga 8x sama dengan 11, x sama dengan 11/8. Itu penyelesaian dari soal yang B. Kemudian untuk soal yang C, di sini bentuknya pecahan. 2x plus 3/4 dikurangi 3/2 dikalikan 1 dikurangi x sama dengan 2/3x dikurangi 5. Kalau ada soal pecahan seperti ini, kalian lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya 4, 2, 3. Nah, kemudian kalian cari KPK-nya. Dari 4, 2, dan 3 itu nanti kalian kalikan dengan 12 biar nanti bentuknya menjadi sederhana. Jadi nanti 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Nah, jadi di sini 12 dibagi 4 itu 3, berarti 3 dikalikan, nah ini 3 dikalikan 2x plus 3. Kemudian 12 dibagi 2 itu 6, 6 kali 3 berarti 18 dikalikan 1 min x. Terus yang di ruas kanan 12 dibagi 3 itu 4, 4 dikali 2 berarti 8, x dikurangi, nah ini juga jangan lupa meskipun ini bukan pecahan tetap harus dikalikan dengan 12, sehingga 12 dikalikan negatif 5 hasilnya negatif 60. Kalau sudah, kalian jabarkan dulu dikalikan. 3 kali 2x berarti 6x,
3 kali 3 9, min 18 kali 1 min 18. Nah ini ya, jangan sampai keliru. Min 18 dikalikan min X, negatif dikalikan negatif, itu hasilnya positif. Plus 18X sama dengan 8X dikurangi 60. Kemudian langkah kedua, kelompokkan variabel dengan konstanta. Variabel semuanya kalian pindahkan di ruas kiri. Yang di ruas kiri ini berarti 6X plus 18X, kemudian 8X yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min 8X, sama dengan yang di ruas kanan negatif 60, 9 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 9, min 18 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi plus 18, sehingga di sini 16X sama dengan negatif 51, X nya ketemu negatif 51/16. Ini penyelesaian untuk soal yang C. Kemudian setelah ini tadi persamaan linear satu variabel, selanjutnya kita akan mempelajari pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan itu sendiri merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda. Nah, di sini tandanya ada 5. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi kalau persamaan tadi memuat tandanya hanya 1, yaitu sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu memuat 5 tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau sama dengan. Kalimat terbuka sama kalimat yang belum diketahui kebenarannya, atau kalimat yang masih memuat variabel. Dan di sini pertidaksamaan linear itu merupakan suatu pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Jadi pangkat tertingginya 1. Jadi untuk persamaan dan pertidaksamaan itu bedanya di tandanya. Untuk bentuk umumnya, karena tanda pertidaksamaan tadi ada 5, bentuk umumnya juga ada 5. AX plus B kurang dari 0, AX plus B kurang dari sama dengan 0, AX plus B lebih dari 0, AX plus B lebih dari sama dengan 0, AX plus B tidak sama dengan 0. Dengan A dan B itu anggota bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0, A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Jadi contoh pertidaksamaan linear satu variabel itu misalkan ya, di sini 3x plus 4 kurang dari 0. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan lagi 4k lebih dari sama dengan 12. Ini juga merupakan salah satu contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian sifat-sifat dalam pertidaksamaan linear satu variabel itu ada 3 sifat. Yang pertama, tanda pertidaksamaan itu tidak berubah jika di ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurangi bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Jadi kalau ditambah, kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan itu baik negatif maupun positif, itu tidak merubah tanda pertidaksamaan. Sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan itu juga tidak berubah jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Jadi kalau dikali dan dibagi bilangan positif itu juga tidak berubah. Nah, berubahnya itu jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, itu akan merubah tanda pertidaksamaan. Misal yang semula lebih dari, nanti karena kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif, jadi tadi kalau kurang dari berarti jadi lebih dari. Kalau kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan, atau sebaliknya. Itu untuk sifat-sifat
pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kemudian untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel biasanya dituliskan dalam bentuk interval atau selang. Nah, di sini ada beberapa jenis interval. Yang yang pertama, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi nanti X-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu terletak antara A dan B. Nah, ini kalau digambarkan dalam garis bilangan, ini maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Di sini misalkan A, kemudian di sini B. Nanti karena di sini kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya di situ, berarti nanti lingkaran yang di sini ini harus penuh. Nah, ini penuh. Nah, himpunan penyelesaiannya itu di mana? Himpunan penyelesaiannya di sini. Jadi di sini A dan B ikut ke himpunan penyelesaian. A-nya ikut. Jadi misal saya kasih contoh di sini 2 kemudian 5. Berarti nanti di sini himpunan penyelesaiannya 2, 3, 4 dan 5. Jadi 2 dan 5 itu ikut dalam himpunan penyelesaian. Itu untuk contoh yang jenis yang pertama. Untuk jenis yang kedua, di sini hanya bedanya A tidak ada tandanya sama dengan A kurang dari X kurang dari B. Jadi di sini X-nya itu antara A dan B, namun di sini karena tidak ada tandanya sama dengan, berarti lingkarannya di sini tidak penuh. Nah, di sini tidak penuh. Misal di sini saya contohkan seperti ini tadi, ini 2, kemudian di sini 5, HP-nya di sini. Berarti nanti di sini himpunan penyelesaiannya itu hanya 3, 4. 2 dan 5 enggak. Hanya 3 dan 4. Kalau ini tadi yang pertama itu tadi himpunan penyelesaiannya 2, 3, 4, 5. Kalau yang kedua ini himpunan penyelesaiannya hanya 3 dan 4. Jadi 2 dan 5-nya tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Untuk yang ketiga, di sini A kurang dari sama dengan, karena ada tandanya sama dengan, berarti di sini lingkarannya penuh. Yang sini tidak penuh. Ini A, ini B. Nah, HP-nya di sini. Kalau saya contohkan di sini, berarti di sini yang pertama 2-nya itu penuh, 5-nya enggak. Sehingga di sini HP-nya berapa? 2 masuk ke himpunan, karena di sini 2 lingkarannya penuh. 2, 3, 4. 5-nya tidak. Untuk yang keempat, A kurang dari X, berarti di sini A-nya tidak dipenuhi ya, karena di sini tidak ada tandanya sama dengan. Kemudian B-nya penuh. Nah, himpunannya di sini. Kalau saya contohkan berarti di sini tidak penuh, terus ini penuh. Jadi kalau seperti ini, HP-nya berapa? 2 masuk enggak? 2 tidak masuk. Yang masuk yaitu 3, kemudian 4 dan 5. Nah, ini jenis interval dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian ini masih ada selanjutnya untuk jenis interval yang kelima, X lebih dari A. Jadi X lebih dari A. Berarti nanti misal di sini A. Nah, kalau lebih dari itu pasti letaknya di sebelah kanan. Jadi nanti sebelah kanannya A sampai tak terhingga.
Karena tidak ada tandanya sama dengan, berarti ini lingkarannya tidak penuh. Contohnya misal di sini 2. Nah, misal garis bilangannya seperti ini. Ini ada tandanya panah ya. Jadi sampai tak terhingga. Maka nanti himpunan penyelesaiannya 2 tidak masuk. Yang masuk berarti 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga. Itu yang A. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, X lebih dari sama dengan A. Nah, di sini lingkarannya harus penuh karena ada tandanya sama dengan. Nah, ini karena lebih dari juga panahnya ke kanan. Contoh misal di sini juga saya ambil 2. Berarti di sini X lebih dari sama dengan 2 ya. Ini nanti himpunannya 2 ikut karena di sini ada tandanya sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, X kurang dari A. Kalau kurang dari berarti panahnya ke kiri. Nah, contoh misal di sini saya ambil 2 juga. Kurang dari berarti tandanya ke kiri. Himpunannya nanti berarti dari negatif tak hingga, kemudian 0, 1. Nah, cuma sampai 1, 2-nya tidak ikut karena di sini tidak ada tandanya sama dengan. Kemudian yang ke-8, X kurang dari sama dengan A. Nah, karena ada tandanya sama dengan berarti penuh. Karena kurang dari berarti ini ke kiri. Nah, misal saya buat contoh 2 juga. Ini lingkarannya penuh, kemudian panahnya ke kiri. Ini nanti berarti yang masuk dalam himpunan ini berarti dari negatif tak hingga 0, 1 dan 2. Jadi bedanya itu. Kalau ada tandanya sama dengan berarti lingkarannya penuh, berarti dia masuk ke himpunan penyelesaian. Kalau tidak ada tandanya sama dengan, lingkarannya tidak penuh. Ini untuk jenis interval. Kemudian di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A ini tadi soalnya sama dengan soal persamaan, hanya saya ganti tandanya menjadi tanda pertidaksamaan. Untuk yang A, nah 7x min 4 lebih dari sama dengan 2x plus 16. Nah, tadi langkahnya juga sama. Yang ada variabelnya dikelompokkan. Berarti 7x min 2x lebih dari sama dengan 16 plus 4x. Sehingga tadi x-nya ketemu 4 ya tadi. Berarti di sini x lebih dari sama dengan 4. Ini apa namanya? Untuk pembaginya dibagi 5 semua kan, ini artinya kan di sini ini kedua ruas dibagi dengan 5. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 di sini ketemu 4. Karena di sini dibagi dengan 5, yaitu 5 di sini bilangan positif, maka di sini kedua ruas maka di sini tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi dari semula lebih dari sama dengan sampai ke bawah tetap lebih dari sama dengan. Ini kalau dituliskan garis bilangannya, berarti di sini karena ada tandanya sama dengan berarti di sini 4. X lebih dari sama dengan 4 berarti ke kanan. Nah, ini untuk garis bilangannya. Jadi nanti setelah selesai mengerjakan X lebih dari sama dengan 4, silahkan kalian gambar garis bilangannya. Baru nanti disimpulkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah perhatikan untuk membacanya di sini X sedemikian hingga. Jadi ini tanda seperti ini dibaca dengan sedemikian hingga. X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Jadi X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 4, X anggota bilangan real.
Itu untuk menuliskan himpunan penyelesaian. Kemudian untuk soal yang B, penyelesaiannya sama. Di sini 2 dikalikan 2Q dikurangi 1 kurang dari 5 dikalikan Q plus 3. Nah ini dijabarkan dulu, 2 kali 2Q 4Q, 2 dikalikan min 1 min 2 kurang dari 5 dikalikan Q 5Q, 5 dikalikan 3 15. 4Q dikurangi 5Q dijadikan satu ruas ya, dikurangi 15 ditambah 2. Jadi di sini negatif Q kurang dari 17. Nah, perhatikan di sini. Dalam pertidaksamaan itu yang mengandung variabel harus nilainya positif. Nah, karena di sini variabel Q-nya masih mengandung negatif, di sini harus dikalikan dengan negatif 1 agar variabelnya bernilai positif. Nah, setelah dikalikan dengan negatif 1, negatif Q dikalikan negatif 1 itu hasilnya Q. Oh maaf ya, ini tadi berarti negatif 17. Kemudian 17 dikalikan negatif 1 berarti di sini negatif 17. Lah di sini karena dikalikan dengan negatif 1, tanda pertidaksamaannya dari yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga di sini kalau saya gambarkan, ini di sini negatif 17, Q lebih dari negatif 17 karena lebih dari berarti ke kanan. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya Q sedemikian hingga Q kurang dari Q lebih dari negatif 17, Q anggota bilangan real. Itu untuk menyelesaikan soal yang B. Jadi kalau kedua ruasnya dikalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kemudian untuk soal yang C, ini soalnya sama dengan soal persamaan tadi, langsung saja ya, hanya tandanya yang berubah. Jadi ini karena variabelnya 16X di sini sudah positif, jadi tidak perlu dikalikan dengan negatif 1 dan tandanya tetap, tinggal X kurang dari negatif 51 per 16. Jadi kalau yang negatif itu ruas kanan itu tidak perlu dikalikan dengan negatif 1, enggak apa-apa. Yang harus dikalikan dengan negatif 1 itu kalau variabelnya mengandung bilangan negatif, jadi harus dikalikan dengan negatif 1. Nah di sini kalau digambarkan garis bilangan, di sini berarti negatif, ini penuh, negatif 51 per 16 karena kurang dari berarti ke kiri. Nah, ini gambarnya seperti ini, silahkan nanti digambar yang bagus. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 51 per 16 X anggota bilangan real. Itu cara menuliskan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada latihan soal untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ada 3 soal, silahkan nanti dicoba. Silahkan nanti jawabannya kalian tuliskan di kolom komentar. Dikasih nama ya, biar saya tahu. Untuk materi kali ini saya akhiri, saya cukupkan sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.